Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marco Bonvidi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dua pendekatan dalam strategi entry. Nah, saya yakin teman-teman sudah memiliki strategi entry yang baik, yang win rate-nya di atas 60%. Dan saya yakin juga teman-teman sudah pernah mendengar berbagai macam strategi entry yang contoh strategi entry menggunakan indikator moving average, indikator MACD, indikator stokastik, dan beberapa indikator yang lain. Atau mungkin tahu bagaimana cara menggunakan strategi entry dengan chart pattern atau support resistance atau candlestick pattern. Itu ada banyak sekali strategi entry yang bisa digunakan dalam perdagangan forex dan komoditi online. Nah, tetapi semua strategi-strategi itu sebenarnya bisa kita gunakan secara atau dengan dua pendekatan. Dan apa saja dua pendekatan itu? Yang pertama yaitu pendekatan follow the trend. Saya yakin juga teman-teman sudah sering mendengar, baca di quote-quote di Instagram atau nonton di YouTube. Berbagai orang, berbagai pakar mengatakan bahwa kalau kita trading, kita harus follow the trend atau mengikuti tren. Nah, tetapi ternyata ada juga pendekatan yang lain selain pendekatan follow the trend, yaitu pendekatan counter trend atau kontrarian. Nah, dua-duanya punya plus dan minus. Nah, seperti apa sih strategi atau pendekatan follow the trend yang sering digunakan oleh trader? Nah, saya menggunakan grafik AUD/USD untuk menjelaskan hal tersebut. Nah, seorang yang menggunakan pendekatan follow the trend, ya, yang pertama yaitu dikala dia melakukan entry ke market atau buy atau sell, dia terlebih dahulu harus mengetahui tren market tersebut. Contoh misalnya AUD/USD ini, kalau kita melihat bahwa kecenderungannya adalah lebih ke arah bullish. Mengapa? Kita bisa melihat hal tersebut dengan menggunakan pergerakan Elliott Wave untuk melihat pola pergerakannya. Contoh seperti ini sudah saya tandai. Teman-teman perhatikan bahwa dari low-nya ini harga naik, kemudian setelah itu terkoreksi, kemudian setelah itu harga naik lagi ke atas melewati high-nya, yang ini, kemudian dia turun lagi. Nah, pendekatan yang saya gambar ini adalah cara menggambar pergerakan harga untuk contoh misalnya seperti pergerakan Elliott Wave. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia turun lagi, sampai di sini. Kemudian setelah itu dia naik dan breakout melewati yang ini, resistennya. Nah, kelihatan pergerakannya adalah bullish. Nah, seorang trend following atau orang yang menggunakan pendekatan follow the trend, dikala melihat pergerakan seperti ini yang kecenderungannya adalah bullish, maka si trader akan mencari momen-momen di mana dia akan ambil posisi buy. Nah, berarti kalau mencari momen-momen dia akan ambil posisi buy, berarti dia akan buy di area-area contoh dia akan ambil di area-area contoh di sini. Dia akan buy di sini. Kemudian dia akan buy di area sini. Nah, atau dia akan buy juga dikala harga breakout dari resisten. Contoh seperti ini, dia akan buy di atas ini. Nah, intinya seorang trend following, kalau dia mengetahui trennya adalah bullish, dia tidak akan ambil posisi sell. Dia akan ambil posisi buy karena trennya kan buy. Berarti kalau ambil posisi sell otomatis
counter trend dong. Nah, karena itu seorang trend following dia akan kecenderungan ambil posisi buy dengan mencari momen-momen di mana harga terkoreksi, kemudian dia ambil posisi buy seperti gambar seperti ini. Nah, sementara orang-orang yang mengambil pendekatan counter trend sebaliknya, kebanyakan orang trader yang counter trend atau trend dia melawan tren kontrarian, justru sebenarnya mereka sudah tahu bahwa trennya kecenderungannya adalah bullish, tetapi mereka justru akan ambil posisi sell di area-area ini. Dia akan ambil posisi sell di sini, dia akan ambil posisi sell di sini, mengharapkan harga terkoreksi. Nah, bisa jadi juga seorang kontrarian dia akan ambil posisi sell di sini. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ada juga trader yang menggunakan mix, artinya dia bisa dengan tren bullish seperti ini, dia akan bisa ambil posisi sell, dia bisa ambil posisi buy, tergantung harganya sudah di mana sekarang. Contoh, dikala harga sudah di sini dia akan ambil posisi sell. Nah, kemudian dia take profit, dikala harga sudah di sini dia ambil buy. Nah, dikala harga dia rasa sudah tinggi, sudah naik tinggi, dia take profit, dia ambil posisi sell. Nah, jadi si trader yang mix ini dia memanfaatkan kedua momen tersebut, dia akan posisi buy dan sell. Nah, pendekatan mana yang terbaik? Nah, tergantung masing-masing trader. Ada kalau misalnya trader yang transaksinya harian, bisa jadi dia ambil posisi yang mix. Tapi kalau misalnya yang agak panjang, yang memang pure trend following, maka dia akan menunggu momen-momen untuk ambil posisi buy. Setiap trader pasti punya time horizon atau time frame masing-masing, termasuk berapa take profitnya, berapa stop loss. Tidak masalah dia menggunakan pendekatan apa, yang terpenting adalah dia menghitung risk reward sebelum diambil posisi. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan kalau misalnya merasa bahwa channel ini bermanfaat, teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lain yang mungkin butuh untuk mendapatkan informasi-informasi dari channel yang saya berikan. Nah, sekian, salam sukses untuk Anda dan happy trading.